Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Astuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja layanan bimbingan kelompok dengan tema Sekolah Lanjutan Setelah SMP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, meskipun suasananya lagi sedang tidak bersahabat, cuacanya sedang tidak baik. Semoga kalian sehat terus ya. Amin. Ya. Untuk mengawali kegiatan pada siang ini, marilah kita berdoa semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar dan dapat berkah sampai nanti di akhir pembelajaran. Untuk memimpin doa, siapa yang akan memimpin doa? Ya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar suasananya tidak tegang, ya, saya ada SPG ini, silakan kalian ikuti ya. Kata kuncinya silakan ikuti yang saya katakan. Siap? Siap. Ya. Ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, bebek. Bebek, bebek. Berapakah ayam? Berapakah ayam? Berapakah ayam? Berapakah ayam? Ya, ya, sudah mulai dagang loh. Ya, untuk selanjutnya, kalian apakah sudah saling mengenal? Belum ya. Mungkin dari kelas yang lain ya, jadi belum mengenal. Untuk itu silakan saling memperkenalkan diri, menyebutkan nama, kelas, dan cita-cita. Dari sini. Perkenalkan, nama saya Bella Dewi Mulyani dari kelas 9C. Cita-cita saya ingin mempunyai usaha catering dengan rumahan. Mbak Mila, cita-citanya untuk mempunyai Usaha catering rumahan. usaha catering. Ya, terima kasih Mbak Mila. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Lucy Mahanani dari kelas 9E. Cita-cita saya menjadi MIA. Mbak Lucy, cita-citanya untuk menjadi MUA. Oh, yang make up ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Luna Wulandari dari kelas 9B. Cita-cita saya jadi guru agama. Mbak Luna, cita-citanya menjadi guru agama ya. Untuk Perkenalkan, nama saya Valita Fayashan Kusna. Saya dari 9A. Cita-cita saya ingin menjadi perawat. Perkenalkan, nama saya Tata Jodang Suritandari dari kelas 9A. Cita-cita saya ingin menjadi pegawai bank. Mbak Tata, ye. Ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra. Saya dari kelas 9D. Cita-cita saya ingin menjadi desainer. Ya. Terima kasih tepuk tangan untuk kalian. Sekarang sudah saling mengenal, ya. Di sini kalian ini tadi sudah paham apa belum kalau di sini tadi apa ya kegiatannya? Belum ya. Jadi kita berkumpul di ruangan ini dalam namanya layanan bimbingan kelompok, ya.
Layanan bimbingan kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK yang berfungsi sebagai pemahaman yang diikuti oleh anggota kelompok ya. Jadi di sini fungsinya adalah sebagai pemahaman ya. Asas-asas yang ada di dalam layanan bimbingan kelompok adalah asas keterbukaan. Jadi kalian nanti di sini silakan saling terbuka dengan teman-temannya, dengan semua yang ada di sini saling terbuka. Apa yang ingin disampaikan, apa yang masih belum kalian pahami, silakan diutarakan agar nanti di sini setelah dari sini nanti kalian bisa paham ya. Yang berikutnya asas kesukarelaan, yaitu kalian di sini tidak atas paksaan ya, karena sukarela memang dengan tidak terpaksa datang di sini tadi. Sudah paham ya? Ini nanti selama 40 menit ke depan kita akan berdiskusi ya. Di sini nanti adalah diskusi kita pada tema yang akan kita bahas, yaitu tentang studi lanjutan, sekolah lanjutan setelah SMP. Karena Ibu mendapatkan informasi dari Bapak Ibu guru bahwa memang sebagian dari kelas 9 masih bingung nanti setelah SMP itu mau kemana, masih belum mempunyai tujuan yang jelas ya. Semoga setelah kalian dari sini nanti kalian akan mendapatkan pemahaman ya. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok? Ya, kalau sudah siap, Ibu mau menanyakan apa yang kalian pahami, apa yang kalian sudah tahu, paham tentang sekolah lanjutan setelah SMP. Dari Mbak Reva? Yang saya ketahui tentang lanjutan setelah SMP adalah ada beberapa macam sekolah lanjutan, yaitu mulai dari SMA, SMK, dan MA. Lalu Mbak Tata? Saya belum tahu, belum punya tujuan. Itu Mbak Mila? Yang saya ketahui setelah SMP melanjutkan SMA dan SMK. Oh, SMA dan SMK. Kalau Mbak Mila? Yang saya ketahui setelah SMP juga SMK. Oh, SMK. Kalau Mbak Lucy? Yang saya ketahui setelah lulus SMP melanjutkan ke SMK dan SMA. Oh ya. Kalau Mbak Luna? Saya belum punya gambaran untuk melanjutkan. Oh, masih belum punya gambaran ya. Ibu mempunyai sebuah video, mungkin ini akan menambah pemahaman kalian. Ya, silakan dianalisis, dipahami, diamati. Nanti kita akan berdiskusi setelah melihat video yang akan saya tampilkan. Di video kali ini akan membahas sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Terdapat jenjang pemilihan setelah lulus SMP. Ada SMK, SMA, atau MK. Semua jenjang tersebut sama-sama memiliki kelebihan serta karakteristik yang berbeda. Tidak ada yang lebih bagus, lebih oke, lebih keren atau sesuatu lain, itu nggak ada. Karena SMA atau MA dan SMK memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, buat kalian yang bingung, setelah lulus SMP mau lanjut SMK atau SMA atau MA, simak video berikut ini ya sampai habis. SMA merupakan sekolah menengah atas yang pendidikannya 3 tahun dari kelas 10 sampai kelas 12.
menekankan pada teori yang mendalam dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. SMA terbagi menjadi dua jurusan, IPA dan IPS. Untuk kelompok mata pelajaran dari jurusan IPS ada sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Pada kelompok jurusan IPA terdapat mata pelajaran fisika, matematika, kimia, dan biologi. Tujuan utama dari SMA menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Karakteristik dari SMA memiliki penguasaan teori yang baik, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan, sedikit melakukan praktik, dipersiapkan melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Lapangan kerja terbatas karena ilmu praktik belum maksimal. Lulusan SMA biasanya memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas karena mempelajari banyak bidang atau rumput teori. Lebih banyak teori daripada praktik. Nah, sekarang gimana? Udah minat untuk masuk SMA? Lanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu ada SMK. Nah, SMK ini sekolah menengah kejuruan. Ada yang 3 tahun dan ada juga yang 4 tahun. Tergantung pada institusi pendidikannya. Menekankan pada praktik daripada teori karena dipersiapkan untuk menguasai bidang tertentu. Dilansir dari laman Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan atau PSMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ada 9 bidang keahlian di SMK. Untuk yang pertama, ada teknologi rekayasa atau teknik. Ada juga seni dan industri kreatif, bisnis manajemen, bidang kesehatan dan pekerjaan sosial, pariwisata, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, teknologi informasi, dan energi pertambangan. Dari ini tadi sebentar, SMK ini tadi sangat banyak ya, jurusannya sangat banyak sekali ya. Tujuan utama dari SMK menyiapkan keterampilan peserta didik untuk siap terjun dalam dunia kerja atau dunia industri. Oleh karena itu, lebih banyak praktik daripada teori. Karakteristik dari SMK lebih banyak praktik daripada teori, memiliki cukup banyak penjurusan, lebih banyak dan fokus pada praktik secara langsung, memiliki skill atau kemampuan sesuai kejuruan. Jika ingin melanjutkan pendidikan, bisa yang linear atau sejurusan untuk memudahkan dan mendapat banyak peluang mempelajari satu penjurusan atau bidang tertentu karena SMK dibentuk untuk menjadi seorang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Gimana? Kalian udah tertarik belum untuk masuk SMK? Nah, ini ada satu lagi, yaitu MA, Madrasah Aliyah. MA merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di bawah Kementerian Agama dengan kurikulum yang setara dengan SMA, ditambah peminatan dengan mata pelajaran agama Islam yang lebih mendalam. Pada jenjang MA terdapat mata pelajaran seperti di SMA. Tujuannya juga sama, yaitu dipersiapkan melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau jenjang yang lebih tinggi. Kalau ada pertanyaan, SMK bisa kuliah nggak? Bisa jawabannya. SMA atau MA bisa kerja? Bisa, karena semua itu bergantung pada kemampuan dan kemauan dari diri kalian sendiri. Jangan lupa. Nah, kalian setelah melihat video tadi ya, video itu tadi sebagai pembukaan, sebagai pengenalan. Jadi tujuan nanti kita dalam bimbingan kelompok ini adalah konselor itu mampu untuk memahami apa saja sih sekolah lanjutan setelah SMP itu,
Yang kedua, mampu memilih jurusan apa saja yang akan ditempuh setelah kalian lulus dari SMP. Dan yang ketiga, mampu merancang dan merencanakan studi lanjutan setelah SMP. Setelah kalian memahami ini tadi, sudah punya gambaran kalian? Sudah. Nah, silakan disampaikan kepada kita semua. Ayo dari Mbak Nilam dulu. Bagaimana setelah memahami tadi, setelah SMP nanti sudah punya gambaran apa? Jadi setelah SMP ini ada 3 jenis sekolah ya yang bisa kalian tentukan kemana nanti saya akan melanjutkan. Yang pertama ada sekolah menengah atas atau SMA. SMA itu sifatnya umum ya. Ada 3 jurusan dalam SMA itu. Yang pertama apa? IPA, IPS, IPS, Kalau SMK itu lebih ke apa? Yang lebih menonjol daripada SMA itu apa? Lebih ke praktek ya, betul. Kalau SMK itu lebih ke praktek daripada SMA, lebih teori daripada teori ya. Kalau SMA tadi sifatnya umum, kalau SMK itu lebih menjurus ke praktek. Setelah kalian tadi melihat video, kalian sudah paham, sudah tahu jenis-jenis jurusan apa saja yang ada di SMK. Sudah? Apa saja coba? Harus apa? Terus apa lagi? Banyak. Teknologi jaringan, apa lagi? TKJ. Terus apa lagi? Banyak ya. Ada tata boga, tata busana, TKJ, pemasaran, akuntansi, teknik sepeda motor, masih banyak lagi. Pertanian juga ada, SMK kesehatan juga ada. Jadi kalian jangan sampai nanti setelah lulus SMP itu kalian baru mau mencari apa ya. Jadi sudah terlambat. Justru mulai dari sekarang itu kalian harus sudah mengenal nanti saya setelah lulus dari SMP itu mau melanjutkan kemana. Di MA kalian sudah paham? Apa yang kalian pahami tentang MA? Madrasah ya. Apa? Ya hampir sama dengan SMA, tetapi hanya pelajaran tambahan tentang agama Islam. Ya, lebih mendalami tentang pelajaran agama Islam. Kenapa? Biasanya fikih, akidah, akhlak, hadis, seperti itu ya. Jadi sudah paham ya tentang SMA, SMK, dan MA. Nah, saya mau tanya dari Mbak Nilam, SMK itu lebih banyak apa nih? Lebih banyak praktek. Apakah kalau dari SMK itu tidak bisa kuliah? Bisa. Kalau SMA apakah harus kuliah? Tidak. Jadi sudah paham ya, kalau dari SMK juga masih bisa kuliah. Kalau SMA juga tidak harus kuliah, tetapi lebih baik alangkah baiknya kalau sudah memilih di SMA itu lebih ke studi lanjutannya adalah kuliah. Tadi yang bercita-cita ingin menjadi guru siapa? Ya, tadi berarti memilih di MA, guru agama ya. Iya. Kalau Mbak Rima tadi Menjadi perawat. menjadi perawat, berarti mengambil
ambil SMA IPA. SMA IPA, ya. Setelah dari kita ini nanti, apakah kalian sudah bisa merancang atau merencanakan, saya setelah ini mau berpikir lagi. Kemarin saya memilih di SMK jurusan ini, ternyata tidak cocok dengan bakat dan minat saya. Seperti itu. Apakah nanti setelah dari sini sudah semakin paham? Materi yang saya sampaikan ini adalah untuk memahamkan kalian agar nanti kalian itu tidak menyesal pada suatu saat nanti ketika kalian setelah memilih ternyata masih belum tepat. Yang biasanya saya tahu dari alumni-alumni yang sebelumnya itu banyak yang menyesal. Karena apa? Karena ketika memilih suatu studi lanjutan setelah SMP itu karena ikut-ikut teman. Jadi misalkan Mbak Reva sudah memilih di SMA, ternyata terpengaruh oleh temannya mengajak ke SMK, yang Mbak Reva juga masih belum paham. Mbak Reva hanya gini, oh yowes saya ikut saja sama teman karena saya biar ada temannya. Nah, nanti kalau kalian nanti belum paham betul tentang sekolah studi lanjutan setelah SMP, jangan pernah ikut-ikut teman ya, karena belum tentu yang bakat yang kita miliki itu sesuai dengan teman. Terus juga tidak terpengaruh oleh sekolah di sana saja yang lebih favorit, yang lebih bagus. Terpengaruh oleh sekolahnya, bukan karena bakat dan minat kita di mana. Karena apa? Masa depan kita itu tergantung juga dari pemilihan program studi apa yang kita pilih nantinya. Jangan sampai kita salah pilih karena terpaksa, karena kita tidak sesuai dengan hati nurani kita, seperti itu ya. Jadi kita mulai dari sekarang harus mulai merencanakan kemanakah kita melanjutkan setelah SMP ya. Kalau sudah punya tujuan atau cita-cita, saya ingin menjadi seorang perawat, jadi pastinya yang sesuai dengan yang cita-cita itu tadi. Tidak, kalau ingin menjadi perawat, apakah saya cocok di SMK Tata Boga? Kan tidak. Harus mulai berpikir, kalau di SMK saya yang sesuai ditata jadi SMK Kesehatan yang sesuai dengan yang akan kita tuju nantinya. Ya, dari sini mulai paham? Ya, mulai paham ya. Ini ada LKPD ya, silahkan dikerjakan. Nanti disampaikan kepada teman-teman ya, bisa dibacakan hasilnya ya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya.
Itu kan tidak selesai. Enggak bisa semua satu. Kalau coba Sudah ya. Silakan dibaca Mbak Tata hasilnya. Semua semuanya. Apa yang dimaksud dengan sekolah lanjutan? Sekolah yang akan dilanjutkan setelah SMP. Ya. Mbak Lena sudah. Nomor 2. Sebutkan jenis-jenis sekolah lanjutan selepas SMP, jelaskan masing-masing. SMK sekolah menengah kejuruan, SMA sekolah menengah ke atas, MA madrasah aliyah. Ya. Terima kasih untuk kalian hari ini. Itu ya dari ketiga jenjang sekolah setelah SMP, ada SMA, ada SMK, ada MA. Kita tidak bisa, oh ini ada kelemahannya, kelebihannya. Ya tidak ada kelemahan kelebihannya, semuanya memang mempunyai memang tujuannya sendiri-sendiri ya. Kalau SMK memang lebih ke praktek ya. Di SMK itu lebih dekat dengan dunia kerja dibandingkan dengan SMA. Kalau SMA itu lebih luas, lebih umum ya. Kalau MA itu lebih memperdalam seperti SMA, tetapi lebih banyak, lebih memperdalam dalam pelajaran agama ya. Kalian setelah memilih nanti, setelah dari sini memilih, silakan berkonsultasi dengan orang tua. Oh, Bapak atau Ibu, saya sudah mengetahui apa yang ada di SMA atau SMK. Jadi semua keputusan nanti itu keputusan kalian memilih di mana itu adalah kepada kalian juga ya. Saya lebih cocoknya, lebih cenderungnya kemana. Jangan sampai kita mengikuti teman atau hanya mengikuti popularitas, karena kita tidak tahu ya, teman hanya ikut-ikutan seperti itu, ternyata kita tidak punya bakat seperti itu. Mungkin dari sini ada yang masih mau disampaikan, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ada. Ya. Apakah misal kita sudah mengambil jurusan IPA di SMA, Ya. misal kita melanjutkan ke jenjang kuliah perguruan tinggi nanti, Ya. apakah bisa kita berbeda jurusan dengan apa yang kita pilih di SMA? Bisa, sangat bisa. Jadi kalau di IPA itu lebih luas lagi ya. Jadi mau pilih ke IPS, misalkan mau beralih ke ekonomi atau beralih ke psikologi atau apa, itu masih sangat bisa. Nah, jadi sangat luas kalau di SMA itu ya. Kalau di SMK itu ya tidak luas seperti itu. Jadi kalau di SMA itu masih tetap bisa, masih luas kesempatannya. Jadi untuk beralih ke sosial atau ke bahasa sangat bisa. Ya. Sudah Pak? Ya. Nanti kan dari sini tadi, berarti kalian apa sudah paham? Ya, siapa yang sudah paham apa sekolah lanjutan itu? Ya. Sekolah lanjutan adalah tujuan kita untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya setelah SMP sesuai dengan kemampuan atau potensi diri kita. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ini tadi, yang saya bagikan ini tadi akan semakin memperdalam kalian dalam memahami sekolah lanjutan setelah SMP. Ada satu pertanyaan, STM sama SMK itu sama apa tidak? Bisa sama.
Kan kalian yang dulu kalian paham kan STM, ya. Kalau sekarang kan SMK. Sama atau tidak? Sama apa tidak? Sama, ya. Sebenarnya sama. Cuma memang kalau sekarang itu lebih luas lagi. Jadi sekolah menengah kejuruan. Kalau dulu, jadi perbedaan STM dan SMK itu, kalau di STM itu terletak pada kejuruannya. Jadi kalau STM sekolah teknik menengah, ya. Kalau SMK sekolah menengah kejuruan. Jadi kalau STM itu lebih ke teknik, kalau sekarang SMK kan lebih luas lagi, ya. Dalam satu sekolah SMK bisa tidak hanya teknik saja, ada ekonominya juga, ada akuntansinya, ya, ada tata boga, ada pemasaran. Jadi satu. Kalau dulu kan STM, kalau sekarang SMK lebih luas, lebih campurnya lebih luas lagi, ya. Kalau SMK kesehatan, nah itu kan lebih spesifik lagi. Ada namanya SMK kesehatan, ada SMK pertanian. Jadi sekarang itu macam-macam, ya, sangat banyak. Ada khusus kesehatan, ya, SMK kesehatan. Jadi jurusan kesehatan. Kalau SMK pertanian, jurusannya juga banyak kan pertanian, ya. Semakin paham, ya, kalian? Ya, setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, pastinya kalian mempunyai kesan, ya, dari bimbingan kelompok ini tadi. Apa ya? Setelah mengikuti layanan, saya sekarang lebih paham, lebih tahu. Ya, kesimpulannya masing-masing apa? Coba dari Mbak Lina. Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, dari sini saya bisa menentukan untuk melanjutkan di SMK jurusan Tata Busana. Oh ya, Mbak Tata? Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya bisa lebih merencanakan untuk melanjutkan di SMA jurusan IPS. Ya, Mbak Reva? Setelah mengikuti materi ini, saya sudah memiliki gambaran untuk melanjutkan ke SMA IPA karena menurut saya di situ saya berpotensi dalam suatu bidang itu. Oh iya, bagus. Mbak Luna? Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya bisa merencanakan untuk melanjutkan di SMA dengan jurusan agama. Oh iya, Mbak Lucy? Setelah mengikuti materi kali ini, saya bisa memilih atau menentukan pilihan saya masuk ke SMK jurusan sambitan. Oh iya, lalu Mbak Mela? Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya bisa merencanakan untuk melanjutkan di SMK jurusan tata boga. Alhamdulillah, jika pertemuan kali ini sudah mendapatkan tujuan, ya, mendapatkan sesuatu yang insya Allah kalian akan nantinya setelah SMP ini kalian akan lanjutkan di mana sudah mempunyai tujuan yang jelas. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi juga dengan orang tua. Bapak Ibu, saya sudah menentukan jurusan. Setelah SMP ini saya ingin melanjutkan di sini, Bapak Ibu, ya. Jadi juga harus Bapak Ibu tahu kalian ingin melanjutkan di mana, ya. Juga kalian harus berdoa semoga apa yang kalian cita-citakan itu dapat tercapai, ya. Semoga pada kegiatan pada hari ini sangat bermanfaat kepada kalian. Untuk menutup pertemuan pada kali ini, semoga pertemuan menjadi berkah. Marilah kita tutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin pada doa untuk? Ya, Mbak Nila, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, semoga kegiatannya bermanfaat. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.